Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi bersama saya Fajri Swanda. Di video kali ini saya ingin membuat sebuah mini vlog di mana topik kita hari ini adalah membahas mengenai menuju Indonesia Emas di tahun 2045 bersama Bapak dosen kita, yaitu Bapak Ilhamuddin SPD MPD. Salam hormat Bapak, semoga sehat selalu. Oke teman-teman, tanpa memperpanjang lagi basa-basi ataupun kata-kata, mari kita ikuti mini vlog saya. Menuju Indonesia Emas tahun 2045. Jadi apa sih maksud dari pernyataan tersebut? Jadi maksudnya adalah pemerintah Indonesia menargetkan di tahun 2045 Indonesia menjadi negara yang maju, menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara adidaya yang ada di dunia, seperti sebut saja Amerika Serikat, Rusia, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana untuk mencapai hal tersebut? Mungkin nanti sama-sama akan kita bahas mengenai hal tersebut di mini vlog yang akan saya buat kali ini. Untuk itu ikuti saya selanjutnya. Jadi di tahun 2045 pemerintah Indonesia menargetkan Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara adidaya di dunia, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, baik itu dari segi ekonomi, sosial, budaya, politik, atau mungkin dari olahraga sepak bola misalnya di 2045 Indonesia bisa masuk Piala Dunia misalnya. Itu kan sesuatu yang sangat bagus ya untuk ditargetkan, bahwa pemerintah Indonesia mencanangkan atau mempunyai plan yang sangat luar biasa, yaitu Indonesia Emas 2045. Lalu pasti timbul pertanyaan teman-teman, jadi di 2045 itu yang menjadi generasi emas sekarang tahun berapa atau sekarang berapa umurnya? Itu pasti timbul teman-teman. Nah, jadi menurut Bapak Menko PMK kita, yaitu Bapak Muhadjir Effendi, bahwa untuk mencapai generasi di tahun 2045 itu rata-rata anak sekarang itu usianya yang sudah 20 tahun teman-teman. Artinya menarik ini, saya juga termasuk, mungkin teman-teman yang menonton yang rata-rata hari ini sebagai mahasiswa 20 tahunan itu menjadi salah satu dan termasuk generasi yang akan mensukseskan Indonesia Emas di tahun 2045. Tentu ini sangat menarik bukan? Tapi jangan senang dulu teman-teman. Ada suatu kendala menurut saya yang menghambat Indonesia sulit mencapai hal tersebut. Ada dua bagian atau dua sub lah. Yang pertama itu internal, yang kedua itu eksternal. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah internal sendiri ya, dari dalam atau negara kita tersendiri. Kita lihat di zaman sekarang bahwa anak-anak muda yang ada sekarang ini sangat terpengaruh oleh budaya barat, kecanduan teknologi, kemudian tidak mau belajar, maunya main game terus misalnya, sulit untuk mengembangkan bakat. Ini kan merupakan suatu hambatan yang membuat target Indonesia menjadi negara atau Indonesia maju atau Indonesia emas di tahun 2045 sulit untuk tercapai. Yang kedua teman-teman, atau yang kedua salahnya, yang kedua adalah dari eksternal. Itu adalah menurut saya dari negara luar. Tentu ketika Indonesia ingin menjadi negara maju, negara luar itu tidak suka teman-teman. Saya tidak akan sebut negara mana yang tidak suka, tapi teman-teman mungkin lebih paham, karena mereka akan hilang kedikdayaannya, dominasinya terhadap Indonesia misalnya. Karena kalau kita negara maju, otomatis kita akan lebih independen, kita akan lebih berkembang, kita akan mengelola, misalnya anggap saja sawit kita sendiri. Kita kan selama ini mengelolanya di luar. Kalau kita maju, otomatis kita bisa mengelola sendiri. Tapi kalau kita sudah punya, kita mengelola sendiri, penghasilan mereka, pendapatan mereka akan berkurang. Tentu ini yang sangat mereka tidak inginkan. Itu menurut saya teman-teman. Jadi teman-teman, kesimpulan dari video yang saya buat hari ini adalah mari sama-sama kita sebagai mahasiswa yang tadi saya sebutkan bahwa kitalah yang akan
insya Allah menjadi generasi emas di tahun 2045 itu kita pupuk semangat dari sekarang. Semangat apa? Nasionalisme, kemudian semangat kebangsaan, persatuan, kesatuan, untuk bisa menjadikan Indonesia sebagai negara maju di tahun 2045. Syukur-syukur sebelum 2045 kita sudah menjadi negara maju. Kita lawan penjajahan dalam arti penjajahan teknologi, ya. Karena kita sekarang sudah dijajah, teman-teman. Kita sama-sama tahu, tapi mari sama-sama kita gunakan teknologi untuk kebaikan bangsa, kebaikan diri kita sendiri, untuk hal yang positif. Intinya, mari kita bekerja sama untuk menjadikan Indonesia emas di tahun 2045. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ambil yang baik dari video hari ini, buang yang buruk, karena kita sama-sama tahu bahwa kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.